Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dahu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, kesehatan, kesempatan sehingga kita semua masih sehat walafiat hingga saat ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Baik, perkenalkan nama saya Deti Suha dengan NIM 2403030013 dan di samping saya. Perkenalkan, nama saya Fatima dengan NIM 24030017. Perkenalkan, nama saya Elsa Rindiani dengan NIM 2403030006. Kami dari kelas A2 dengan program studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Palopo. Dengan ini kami akan membuat video tugas dari mata kuliah Hukum Adat dari dosen pengampu Ibu Nurul Adalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan hukum adat dan pembangunan di Indonesia. Hukum adat memainkan peran penting dalam pembangunan nasional Indonesia, terutama dalam konteks pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Hukum adat menjadi sumber utama dalam pembentukan hukum nasional dan memberikan landasan bagi pengaturan berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti pengelolaan sumber daya alam dan penyelesaian sengketa. Meskipun demikian, tantangan dalam mengintegrasikan hukum adat ke dalam sistem hukum nasional tetap ada, terutama dalam hal keselarasan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan pembangunan. Ada beberapa peran hukum adat dalam pembangunan di Indonesia, yaitu ada sumber hukum nasional, seperti hukum adat menjadi salah satu sumber utama dalam pembangunan hukum nasional, terutama dalam bidang agraria, perdata, dan pidana. Undang-undang Pokok Agraria UPA misalnya banyak mengadopsi asas-asas dan lembaga hukum adat. Yang selanjutnya, pengaturan sumber daya alam. Hukum adat memiliki peran penting dalam pengaturan hak ulayat dan pengelolaan sumber daya alam, seperti tanah dan hutan yang berkelanjutan. Selanjutnya, penyelesaian sengketa. Hukum adat sering digunakan sebagai sarana penyelesaian sengketa di tingkat lokal, terutama dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan tanah, perkawinan, dan warisan. Selanjutnya, pemeliharaan keamanan dan ketertiban. Lembaga adat dan hukum adat berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di tingkat lokal, serta memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat pelanggaran. Adapun beberapa tantangan integritas hukum adat. Yang pertama, dinamika pembangunan. Hukum adat perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan kebutuhan pembangunan tanpa kehilangan esensinya. Yang kedua, konflik kepentingan. Seringkali terjadi konflik antara kepentingan pembangunan dan hak-hak masyarakat adat, terutama dalam hal penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Yang ketiga, implementasi yang belum merata. Meskipun diakui dalam konstitusi, implementasi hukum adat dalam sistem hukum nasional belum sepenuhnya merata dan konsisten. Dan yang keempat, perlindungan hak masyarakat adat. Pembangunan infrastruktur dan proyek-proyek strategis seringkali berdampak pada masyarakat adat, sehingga perlindungan hak-hak mereka menjadi krusial. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya, di sini saya akan menjelaskan dengan keterkaitan hukum adat dan hak asasi manusia atau HAM, di mana satu pengertian dasarnya, di mana hukum adat itu sistem hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat, yang mengatur berbagai aspek kehidupan berdasarkan nilai-nilai, norma, dan kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun. Di mana hak asasi manusia atau HAM itu hak-hak yang didasarkan yang melekat pada setiap individu sebagai manusia bersifat universal atau tidak dapat dicabut oleh siapapun. Kedua, titik temu antara hukum adat dan HAM.
Di mana meskipun hukum adat dan HAM itu berasal dari sumber dari konteks yang berbeda, keduanya itu dapat saling melengkapi. Titik temu keduanya di antara lain, satu, pengakuan terhadap martabat manusia. Di mana banyak hukum adat itu dapat menjunjung tinggi kehormatan, keseimbangan, dan musyawarah atau nilai-nilai yang juga menjadi inti HAM. Berikutnya, pengakuan kolektif. HAM itu sering dipahami secara individu, tetapi dalam konteks masyarakat adat, hak kolektif itu seperti hak atas tanah dan budaya itu juga penting. Hukum adat mendukung eksistensi kolektif ini, di mana prinsip keadilan dan keseimbangan. Hukum adat itu dapat menekankan keadilan restoratif atau mengembalikan keharmonisan. Itu selaras dengan pendekatan HAM atau HAM modern yang berorientasi pada pemulihan korban. Ketiga, di mana keterkaitan konstitusional. Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang 1945, di mana negara ini mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya selama masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Ini juga dapat menunjukkan kepada pengakuan terhadap hukum adat sebagai bagian dari sistem penghukum nasional dan sebagai bagian dari penghormatan HAM. Berikutnya, di mana potensi konflik. Walaupun terdapat keterkaitan positif, tidak jarang terjadi konflik antara hukum adat dan HAM. Berikutnya, diskriminasi gender, di mana beberapa hukum adat itu masih membatasi peran perempuan dalam kepemilikan warisan atau pengembalian keputusan. Hak individu vs kolektif, di mana penekanan hukum adat itu pada kepentingan komunitas terkadang dianggap mengekang atau kebebasan individu. Di sini kita bisa lihat hukum tradisional itu ada beberapa sanksi adat dapat dianggap melanggar HAM seperti kekerasan fisik atau pengucilan sosial. Berikutnya, upaya harmonisasi, di mana beberapa pendekatan untuk memperkuat keterkaitan hukum adat dan HAM. Kodifikasi hukum adat. Kodifikasi hukum adat itu dapat menyusun hukum adat secara tertulis agar dapat dikaji dan disesuaikan dengan prinsip HAM. Kedua, pendidik dan dialog, di mana meningkatkan kesadaran masyarakat pemangku adat tentang HAM. Berikutnya, pemberdayaan masyarakat adat, di mana memperdaya masyarakat adat itu di mana kita bisa mengakui hak-hak masyarakat adat seperti dalam nomor 39 tahun 1999 tentang HAM dan putusan MK tentang hutan adat. Keenam, studi kasus, di mana masyarakat adat Ammatao atau Kajang di Sulawesi Selatan, dia itu menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan dan keselestarian alam, di mana sejalan dengan HAM dan hak atas lingkungan hidup. Berikutnya, kita dapat melihat konflik lahan adat dan perusahaan, di mana hak masyarakat adat itu di atas tanah sering bertabrakan dengan kepentingan investasi, di mana di sini HAM berperan melindungi hak atas tanah dan penghidupan. Mungkin kesimpulan yang bisa saya ambil di pemaparan tadi, di mana hukum adat dan HAM itu tidak harus dipertentangkan atau melainkan bisa saling memperkuat, di mana hukum adat adalah bagian dari identitas dan hak masyarakat adat yang harus dihormati sebagai bentuk implementasi HAM. Namun, tetap perlu seleksi nilai dan reformasi agar hukum adat juga selaras dengan prinsip-prinsip universal HAM. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang eksistensi masyarakat adat di Indonesia. Eksistensi masyarakat adat di Indonesia merupakan cerminan dari kekayaan budaya dan sejarah bangsa yang telah terbentuk jauh sebelum lahirnya negara Indonesia.
Masyarakat adat adalah kelompok-kelompok masyarakat yang hidup secara turun-temurun di wilayah tertentu dengan identitas budaya, nilai-nilai, hukum, dan institusi sosial yang khas. Mereka hidup berdasarkan hukum adat dan memiliki hubungan yang erat dengan lingkungan alam tempat mereka tinggal. Masyarakat adat tidak hanya memiliki struktur sosial dan sistem nilai yang berbeda dari masyarakat umum, tetapi juga memiliki cara hidup, kepercayaan, dan aturan yang diwariskan dari generasi ke generasi yang membentuk karakter dan identitas kolektif mereka. Nah, Konstitusi Indonesia mengakui keberadaan masyarakat adat melalui Pasal 18B Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan zaman serta prinsip negara kesatuan. Dalam pasal ini, kita diperlihatkan bahwa negara memandang masyarakat adat sebagai bagian integral dari struktur kebangsaan Indonesia. Tapi, pengakuannya secara hukum seringkali tidak cukup. Banyak masyarakat adat yang belum mendapatkan pengakuan formal dari negara, baik dalam bentuk pengakuan wilayah adat, kelembagaan adat, maupun hak atas sumber daya alam di wilayah mereka. Masyarakat adat tersebar luas di wilayah Indonesia. Contohnya di Papua, terdapat berbagai suku seperti suku Dani dan Asmat yang memiliki sistem sosial yang kompleks. Di Kalimantan, suku Dayak memiliki struktur adat yang kuat dan kearifan lokal dalam menjaga hutan dan sumber daya alam. Sedangkan di Sulawesi, masyarakat adat seperti Toraja dan Bugis mempertahankan tradisi yang sangat kaya. Sementara di Jawa dan Bali, meskipun modernisasi sangat masif, masih terdapat kelompok-kelompok seperti masyarakat Baduy di Banten dan Bali Aga yang menjaga adat istiadat mereka secara ketat. Sedangkan di Sumatera, suku-suku seperti Minangkabau, Batak, dan masyarakat adat di Riau dan Jambi juga menunjukkan eksistensi yang kuat meskipun dihadapkan pada dinamika modernisasi. Nah, kontribusi masyarakat adat dalam kehidupan bangsa itu sangat besar, terutama dalam hal pelestarian lingkungan dan kebudayaan. Banyak dari mereka yang memiliki kearifan lokal dalam menjaga hutan, tanah, dan air yang telah terbukti berkelanjutan selama ratusan tahun. Sistem kepercayaan dan praktik sosial mereka juga menjadi warisan budaya yang berharga bagi bangsa Indonesia. Nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah, dan keseimbangan hidup dengan alam menjadi bagian penting dari filosofi hidup masyarakat adat yang kini semakin relevan dalam konteks krisis ekonomi global. Meskipun demikian, eksistensi masyarakat adat menghadapi banyak tantangan serius. Salah satu tantangan utamanya adalah konflik agraria dan perampasan wilayah adat. Banyak wilayah yang secara turun-temurun dikelola oleh masyarakat adat diambil alih oleh negara atau swasta untuk kepentingan pembangunan, pertambangan, perkebunan, dan proyek infrastruktur. Hal ini tidak hanya merampas hak hidup masyarakat adat, tetapi juga mengancam eksistensi budaya dan sistem sosial mereka. Selain itu, proses pengakuan terhadap masyarakat adat seringkali terhambat oleh birokrasi dan syarat administrasi yang kompleks. Banyak komunitas adat tidak memiliki dokumen hukum yang dibutuhkan untuk mendapatkan pengakuan formal, meskipun mereka telah tinggal di wilayah tersebut selama berabad-abad.
Adapun perubahan gaya hidup, seperti masuknya teknologi dan kebutuhan ekonomi yang seringkali mendorong masyarakat adat untuk meninggalkan cara hidup tradisional mereka. Anak-anak muda adat banyak yang pergi ke kota untuk pendidikan dan pekerjaan, namun dalam prosesnya mengalami keterputusan identitas budaya. Akibatnya, terjadi degradasi nilai-nilai adat dan melemahnya struktur kelembagaan adat di banyak komunitas. Namun, tidak sedikit juga masyarakat adat yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan identitas mereka. Banyak komunitas yang mulai mendokumentasikan budaya, bahasa, hukum adat mereka, serta menggunakan teknologi untuk memperkuat posisi tawar mereka di hadapan negara dan pasar. Organisasi seperti Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau yang bisa disingkat AMAN telah berperan penting dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat adat, termasuk pengakuan atas wilayah adat melalui pemetaan partisipatif dan advokasi hukum. Beberapa pemerintah daerah juga telah mengeluarkan peraturan daerah atau Perda yang mengakui keberadaan dan hak-hak masyarakat adat di wilayahnya. Adapun rancangan undang-undang masyarakat adat yang telah diperjuangkan juga menjadi harapan yang besar bagi penguatan eksistensi masyarakat adat di Indonesia. Undang-undang ini diharapkan dapat memberikan dasar hukum yang kuat bagi pengakuan dan perlindungan masyarakat adat, termasuk hak atas tanah, sumber daya alam, budaya, dan identitas mereka. Tapi hingga saat ini, proses pengesahan RUU tersebut masih menghadapi berbagai tantangan politik dan kepentingan ekonomi. Nah, eksistensi masyarakat adat bukan hanya persoalan budaya, tetapi juga menyangkut keadilan sosial dan hak asasi manusia. Keberadaan mereka menunjukkan bahwa ada cara hidup lain yang lebih harmonis dengan alam dan lebih berakar pada nilai-nilai kebersamaan. Negara dan seluruh elemen masyarakat perlu menghargai, melindungi, dan memberdayakan masyarakat adat agar mereka tidak terpinggirkan dalam arus pembangunan. Masyarakat adat bukan beban masa lalu, melainkan kekuatan masa depan yang dapat memberikan kontribusi besar bagi keberlanjutan bangsa dan negara Indonesia.